Mohon penjelasan Ustadz, orang tua kami ini suka berobat ke dukun. Masih ada dukun di Petapan? La ilaha illallah. Dukun yang boleh cuma satu, dukun sunan. Kan dukun bayi. Karena itu yang nggak pakai jin. Kenapa kalau ke dokter boleh, ke dukun kenapa nggak boleh? Karena dukun berteman dengan jin. Ya, Ustadz bilang jin, jamaah bilang setan. Apa bedanya? Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya setan. Induknya namanya iblis. Setan itu bisa mati. Baca ayat kursi setan mati. Saya baca ayat kursi di rumah kok setannya nggak mati Pak Ustadz. Oh podo. Sesama setan ya orang iso. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu. Podo mas. Oleh sebab itu tunjukkanlah perbuatan kita berbeda dengan setan. Nah, maka dukun-dukun itu berteman dengan setan. Hai dukun-dukun, putuskan kontak kalian dengan setan. Hei dukun-dukun, stop. Ustadz nunjuk kami, nunjuk kamera. Nanti kamera itu kan ditonton sama dukun. Wani tenan nih ke sopo iki? Tak santet kok sampean. Kira-kira saya ini kalau disantet sama dukun mati apa enggak? Mana mati? Sebanyak ini orang Petapahan Jaya membela saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan ini ku sebut nama Allah. Kalau sudah kesebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Apa yang bisa memudaratkan? Kalian yang gadis-gadis mungkin sombong, angkuh, datang yang laki-laki. Hai dek, nikah sama abang ya. Apa? Kucing kurap? Cuy. Akhirnya cinta ditolak, dukun berpindah. Diambil air ludahnya, dicari rambutnya yang kusut-kusut, dibawa ke dukun. Belagalah ludah sama ludah situ. Man ataka ginan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya mbek dukun, percaya mbek dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, 40 hari 40 malam salatnya enggak diterima Allah, amalnya mardud. Maka yang pernah ke dukun, taubatlah, bertaubat. Usolli sunnatat taubat dari dukun lillahi ta'ala. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Paling bagus istighfarnya sambil nangis. Istrinya nanya, Mas, sampean istighfar apa? Dulu aku mendukun. Dukun apa? Kamu saya pelet. Enggak apa-apa mas, memang dulu kulihat kau ganteng, sekarang ku tengok kau macam hantu mas. Tapi rupanya setelah lama pernikahan kita, engkaulah yang membuat hati ini tenang. Dan dalam Islam diajarkan percaya kepada 6 rukun iman. Rukun iman yang ke-6 percaya pada rukun takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku mas. Tapi aku tetap percaya bahwa kalau aku sabar menemanimu sampai akhir hayat, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet Adinda. Jadi nggak usah ke dukun-dukun lagi. Kalian yang lajang-lajang tak usah kalian ke dukun. Kalian yang ganteng-ganteng anak-anak muda di Petapahan Jaya, ke dukun juga. La ilaha illallah. Sekolah kalian berhasil, tanam sawit luas-luas, tanam karet,
di tengah-tengah sawit itu buat kebun-kebun ikan. Kebun ikan. Kolam ikan, habis itu kau tanam cabai, kaya raya kalian, berhasil dunia, berhasil akhirat, ganteng. 3 truk anak gadis ngejar kalian. Saya aja yang tak ganteng, kurus, kering, hitam, buruk, jelek. Coba tengok komen-komen di YouTube. Apa kata mereka? Jadikan aku yang kedua ya Ustaz. Apalagi anak muda Petapahan Jaya. Jangan kalian dukun-dukun, jangan kedukun. Insya Allah kalau kalian berhenti ke dukun, dukun itu semuanya akan pensiun dini. Hai dukun-dukun, tobatlah kalian dukun. Nanti kalian mati su'ul khotimah, payah kalian sakaratul maut. Datang jin mengganggu. La ilaha illallah. Mati pun kalian jadi hantu. Nauzubillah. Kalau ada dukun setelah dia mati tiba-tiba datang seperti gentayangan, itu bukan roh dia. Roh dia sudah dibawa oleh malaikat. Sedangkan yang nampak gentayangan itu adalah setannya menyerupai dia. Itu namanya setan korin. Korin itu sapa? Sing lunga ngalor ngidul ngetan sama dia selalu. Itu setan korin namanya. Jadi setan itu terbagi 2. Ada setan yang kerjanya nempel terus, itu setan korin. Ada setan yang nggak nempel, setan di bawah pokok kayu, itu namanya setan nonjok. Nggak jelas dia kerjanya. Ustadz, apa hukumnya orang yang berkomitmen untuk menikah tapi masih jangka lama? Kenapa kok lama-lama nikah? Saya termasuk yang lama nikah. Ustadz Sarul Aidi anaknya sudah gadis. Anak saya masih 6 tahun. Anak saya masih 6 tahun. Anak beliau sudah gadis, sudah lajang anak. Saya masih 6 tahun, termasuk lambat. Makanya aku pesankan kalian, kalau tahulah saya nikah itu bagus, baik, cepat, pagi sunat, siang nikah langsung. Apa yang kau tunggu lama-lama? Nikah kalian cepat-cepat. Umur 25 tamat kuliah 23. Habis itu cari-cari kerja 25. Nikah 30, 35, 40. Kalian nikah umur 35. Habis itu masuk umur 40, mulailah. Tahu sendirilah mobil kalau udah 5 tahun dipakai. Dipencet klakson keluar air. Diperbaiki gas belum rem. Kadang macet, tahu sendiri. Jadi mumpung mobil masih baru, pakailah ngebut-ngebut. Oleh sebab itu maka, apa kalian tunggu-tunggu lama? Asik istikharah. Berapa calonnya? Ada 2 Pak Ustaz. Terus pas istikharah gimana? Dua-duanya kelihatan. Nikahi dua-duanya. Setuju Bu? Komitmen maksudnya ini pacaran ini. Oh, dijebaknya saya pakai kata komitmen. Pandai gue sekarang ya. Ada pacaran. Ente bonceng berdua pengajian tadi pacaran? Enggak Ustaz, ini komitmen syariah. Bermain kata-kata itu. Pacaran ini? Enggak, komitmen syariah. Kami tetap menjaga. Tapi ini boncengan berdua. Enggak, di antara kami ada karton. Dan manggilnya, Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhumah almarhumah. Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak kalian mulai ngobrol, dekat, jalan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah jangan ikuti langkah-langkah setan. Oleh sebab itu jangan ikut langkah setan. Makanya kalian yang perempuan, laki-laki yang berkomitmen pacaran dengan perempuan, yang rugi itu laki-laki apa perempuan?
Diboncengnya kalian, bonceng ke Petapahan, bonceng ke Kasikan, bonceng ke sana, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang menghamilkan 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Nanti setelah rusak kehormatan kalian nikah, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ini botol yang keriput nih, nggak ada yang mau nerima. Apalagi kalian. Oleh sebab itu adik-adikku, anak-anak perempuanku, jaga kehormatan kalian. Bapaknya juga ikut menjaga. Ini kadang bapaknya kalau datang anak-anak muda, kamu siapa? Kami yang sudah lama berkomitmen, Pak. Komitmen apa? Pergi sana. Kalau kau mau datang, datang ke sini. Pinang anakku dengan bismillah dan 10 kapling sawit. Kalau harga mahal melambung, maka zina akan murah. Betul? Maka bapak wali, Pak, 6 wali Pak, bapak, mbah, adik bapak, abang bapak, abang, adik, 6 wali. Jangan lambung-lambungkan mahar. Yang paling bagus, kunikahkan engkau dengan mahar mengajarkan surat Al-Insyiqaq, tunai sah. Itulah anak-anak kita tadi. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Betapa indahnya, Bu, jam 2 malam mendengar menantu di sebelah sedang membacakan ayat kepada anak. Mas. Apa? Iku mantune ngaji. Kenapa? Kita udah 30 tahun nikah nggak pernah ngaji. Jangan kalian ada komitmen. Rugi perempuan. Ustaz, bagaimana bentuk pengabdian seorang menantu terhadap mertua yang Nasrani? Oh, apakah kau pikir karena mertuamu itu Nasrani, lalu boleh kau tunjuk kiri, tunjuk kanan, kau datang ke rumah dia, hei mertua kafir. Datang seorang perempuan bernama Asma. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati. Afa atasaddaqu anha, ummi qadimat, emakku datang. Wahia raghibatun, dia ingin betul ketemu dengan aku, tapi agamanya beda, dia tidak Islam. Afa asiluha, apakah aku boleh bersilaturahim dengan dia? Siliha, sambung silaturahim dengan dia. Afa utiha, boleh aku beri hadiah dia? I'tiha, beri dia hadiah. Mertuamu yang non muslim ini, kau beri dia hadiah, kasih dia jilbab. Apa ini, Nduk? Jilbab. Untuk apa? Menutup rambut. Kenapa rambut mesti ditutup? Karena banyak laki-laki gatal. Akhirnya dia melihat akhlak yang baik. Dulu aku sangka kalau anakku ini menikah dengan si Islam ini, nanti anakku ini akan hilang. Ternyata setelah anakku menikah dengan si Islam ini, ternyata anakku tidak hilang, dan aku mendapatkan anak yang lebih sayang pula daripada anakku. Maka saksikanlah, nak, agama apa yang mengajarkan engkau baik seperti ini? Saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersyahadat bukan karena ceramah Ustaz Somad, tapi karena akhlakul karimahmu yang terpuji. Jadi bukan kau pulang dari sini kau bawa golok, syahadat Pak, pancung pala. Orang masuk Islam melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi menyiramkan duri, kotoran onta. Setiap Nabi mau pergi, duri, kotoran onta. Akhirnya suatu hari Nabi lewat, loh kok enggak ada? Kenapa ini? Biasanya ada, berarti cuti hari ini. Ditanya, kemana dia yang selalu menyiramkan? Sakit dia, orang Yahudi. Dijenguk Nabi SAW. Kanjeng Nabi menjenguk. Apa kata dia? Saksikanlah wahai Muhammad SAW. Waktu aku sehat, kawanku wakeh tenan. Tapi ketika aku sakit, engkau lah yang datang. Saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ritual ibadah kau jangan ikut. Lalu muamalah,
oke. Tapi kalau diajaknya ibadah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas, batasannya jelas. Jangan nanti gara-gara saya bilang silakan, kau ikut pula sama dia ibadah. Habis itu kau ikut pula Natal makan sama dia. Kenapa kau makan sama dia? Enggak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Oh, enggak bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Ustaz, suami saya terletak pada kemana suamimu? Apakah surga suami saya terletak pada ibu yang Nasrani tadi? Ya, ibu yang tak Islam itu juga mengandung anaknya 9 bulan 10 hari. Apakah Islam 9 bulan 10 hari? Kalau tak Islam 2 hari lahir. Sakitnya juga sama, cuman beda akidah saja. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu yang tak Islam itu, yang Nasrani itu, memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, tak boleh kalian ikut, tak boleh ikut ritualnya. Tapi baca ujung ayatnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ma'rufa diambil dari kata urf. Apa arti urf? Sebagaimana orang Petapahan Jaya berbakti kepada ayah ibunya, urf, begitu jugalah engkau berbakti kepada ayah ibumu yang tak Islam itu. Ayat lain, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau dia tidak mengusir kamu dari kampung kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, dia tidak memerangi kamu, dia tidak mengusir kamu, maka kamu balas 2. Antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Bersikap adil lah. Tapi kalau dalam masalah ritual harus ketat. Islam ini adil. Islam tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau ditantang jangan macam-macam. Betul? Ya udah betul kata Bapak, betul itu dah. Bagaimana cara meninggalkan pacar? Yang muda-muda yang punya pacar, pertama buka HP. Udah? Yang punya password, picit password. Sudah? Cari nama dia di gambar. Cari nama dia, tulis itu. Apa namanya? Yayang, lonceng, pacar, bebek. Udah? Habis itu delete. Buang. Udah, habis itu buka FB. Buka FB, cari friend. Mana nama dia situ? Unfriend. Dah, buka Instagram. Ustaz ni macam punya aja Instagram. Emang Ustaz Somad punya Instagram? Followernya 8 juta sekarang. Penduduk Riau 6,5 juta. Follower saya 8 juta. Saya ini gubernur di alam gaib. Berapa TPS itu? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teman-teman yang ramai itu tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang bisa menjadi teman dan sahabat? Nih jamaah yang ngaji. Pacar tak bisa menolong engkau. Al-akhillah, orang-orang yang berteman, berkasih sayang, bersahabat dekat pada hari itu nanti bagaimana? Ba'duhum li ba'din adu. Mereka akan bermusuhan, berkelahi. Illal muttaqun, kecuali orang yang takut pada Allah. Sampaikan pada dia, beb, sejak hari ini aku takut pada Allah. Kuputuskan engkau
Aku akan datang 2021 ku pinang kau dengan bismillah. Kata dia, aku menunggu kau, tapi kalau ada yang lebih cepat, ku tinggalkan pula. Kalau kau digitukannya, kau jangan nangis. Jangan kau ambil tiang lalu nangis. Jangan. Bilang, jawab sama dia. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Gitu. Setelah pulang di dekat-dekat kebun sawit, barulah kau nangis itu. Mohon penjelasan tentang penggunaan uang masjid. Mana yang boleh dan mana yang tak boleh penggunaan uang masjid. Uang masjid milik umat. Saya ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Minjam kami mau pakai duit masjid. Tak bisa. Sombong kali Pak Ustaz. Bukan sombong bro. Ini uang milik umat. Kalau sampai kau tak bayar, dan kalau kau pakai, saya mesti minta izin kepada seluruh umat. Saya ketua masjid hanya mengatur administrasinya saja. Adapun uang ini tak bisa pakai macam-macam. Oleh sebab itu, untuk umat, untuk operasional, pembayaran listrik, honor khotib, membayar air, kebersihan, pembangunan. Gimana kalau kami duduk-duduk pagi ngopi-ngopi pakai duit masjid? Duit kalian kan ada. Itu apa sawit banyak-banyak, tak mau bersedekah? Beli. Besok kita ngopi, sarapan pagi, nasi uduk, ini semua sebapak bayar? Enggak, saya ngasih tahu aja. Sedekahlah bagi semua. Jangan pakai duit untuk kepentingan pribadi. Jangan dipakai untuk yang sifatnya personal. Karena kita akan minta izin kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ihsan. Seramai ini orang kita mau minta izin. Inilah orang yang di hari akhirat nanti sholatnya hilang, sedekahnya melayang, haji umrohnya terbang. Gara-gara apa? Gara-gara memakan duit Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Makanya harus transparansi, tertulis di situ whiteboard, pengeluaran, pendapatan, foto, share, bagikan supaya jamaah tahu. Ustadz, gimana cara meyakinkan orang tua untuk menikah? Umur saya 21, posisi masih kuliah. Berat nih bro. Kau masih kuliah, cari makan belum bisa. Saya tahun lalu ke Kairo, sebulan saya di Kairo, mengenang nostalgia masa lalu. Datanglah adik-adik kelas. Ustaz Somad, ya, kami kuliah di Mesir, mahasiswa-mahasiswi, ya, boleh kami nikah? Saya tanya, kau dapat kiriman dari bapak? Dapat. Kau dapat juga? Iya. Nah, itu APBD digabungkan kan bisa merger. Bisa, nikahlah kalian. Tapi tentu persiapannya matang, harus siap susah. Jangan kalian sangka menikah itu ada bentang karpet permadani, turun bunga-bunga dari langit. Oleh sebab itu maka kesiapan mental. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Pak, bapak sawitnya banyak, karetnya banyak, anak bapak tak banyak, laki-laki ini satu, ibu juga punya anak perempuan, nikah kan? Bagus, cepat punya cucu, bantu ekonominya, nanti setelah dia tamat kerja, kuliah, kasih dia modal, bagus. Kenapa dibiarkan pacaran berlama-lama? Ustaz Somad, anak saya sudah pacaran setahun, kenapa gak dinikahkan? Kami ingin dia punya kepribadian Pak Ustaz. Kepribadian apa? Rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Dosa-dosa. Tapi bagi yang tak sanggup, ayah kalian tak sanggup, modal tak ada, kerja belum ada, Nabi kasih rumus, Nabi kasih jurus. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak saum, banyak-banyak puasa. 21 tahun, ayah tak mampu, kerja tak ada, masih kuliah, aku puasa sunat aja. Puasa itu nafsu ada, tenaga tak ada, bawaannya mau mati. Gimana bro, jadi sama cewek kemarin? Udah tak nampak, udah gelap aja, semua kiamat aja.
Saya Pak Ustadz puasa Senin Kamis masih ada nafsu. Puasa Nabi Daud tambah lagi. Senin Kamis masih bernafsu. Puasa Nabi Daud 15 hari. Puasa Nabi Daud pun masih bernafsu juga. Puasa dahar. Puasa dahar itu sepanjang hari, tiap hari puasa. Macam puasa Abdullah bin Umar, puasa Aisyah. Aisyah dan Abdullah bin Umar puasanya dahar sepanjang hari. Masih juga ada nafsu. Berarti kau diganggu setan. Di ruqyah. Pergi ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera, di ruqyah. Saya nih puasa tiap hari tapi tetap bertenaga. Berarti kau dimasuki setan. Setan itu macam-macam. Ada setan yang mengganggu itu setan bencong. Itulah dia LGBT. Pas diobati sehat. Rupanya yang masuk setan bencong. Apakah ada amalan khusus dalam rangka tarbiyatul aulad? Tarbiyatul aulad itu mendidik anak, bukan mendidik ulat. Dan agar bersabar dalam menjalani prosesnya Pak Ustadz, mengingat beratnya beban mental dalam hal mendidik anak ini. Ibu mendidik anak. Kenapa ibu kata Ustadz? Karena bapak pagi sudah membawa dodos, sudah mau merunding sawit. Pergi pagi pulang petang peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang bukang. Balik sudah tak ada bernapas lagi, minum kopi. Maka yang mendidik adalah ibu. Makanya dikatakan surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun berkurang. Maka ibu serahkan anak ke surau, serahkan ke Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan dari maghrib ke isya ada pengajian anak-anak. Bagus, serahkan ke sana. Anak-anak ngaji. Mama enggak? Mama udah dewasa. Enggak bisa begitu, Bu. Ibunya juga harus ngaji. Ibunya harus wirid yasin. Ibunya harus solawatan. Ibunya harus marhabanan. Nah ini semua pendidikan anak. Tapi yang paling mantap tak lain tak bukan adalah ad-doa. Silahul mu'min. Doa. Tiap malam ibu berdoa. Baca Al-Fatihah, baca Yasin. Ya Allah, berkat surat Al-Fatihah, berkat surat Yasin, aku bertawassul kepada Engkau supaya anakku ini lembut hatinya. Jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia makan haram, jangan sampai dia kena LGBT, jangan sampai dia pacaran. Minta kepada Allah. Ya Ustaz Somad, enaklah doa pakai bahasa Arab. Kami nggak bisa pakai bahasa Arab. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa aja. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis minta kepada Allah SWT. Yang penting doa itu 4 aja pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa kita. Ya Allah, ini anakku sedang kuliah di Pekanbaru, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia dibonceng, tiba-tiba air minumnya digantung kering inek, akhirnya dia mabuk mati, dia tabrak bis. Jangan sampai dia jadi pembalap, jangan sampai dia ikut geng motor, jangan sampai dia nyalip ditabrak truk, pecah perutnya. Jangan sampai dia ngambil duit di ATM, tiba-tiba datang orang menepuk bahunya dari belakang, tunjukkan berapa. Jangan sampai dia kena santet. Minta kepada Allah. Jadikanlah dia manusia yang berguna dunia dan akhirat. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah, seandainya doamu cuma satu dan doa satu-satunya itu dikabulkan Allah, kata Imam Ahmad bin Ambal, berdoalah supaya dapat pemimpin yang soleh dan amanah. Karena kalau sudah dapat yang baik, anak-anakmu juga akan terjaga pendidikan agamanya. Amin. Ibu, lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anaknya pecandu narkoba. Betul? Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anaknya ikut geng motor, jadi preman, bertato, maksiat, dosa. Oleh sebab itu kalau berpisah dengan anak, masukkan ke Lirboyo, masukkan ke Gontor, masukkan ke Tambak Beras, masukkan ke Jombang, masukkan ke Munawir Krapyak, masukkan ke Jogja. Anaknya di mana? Yang satu di Jogja, yang satu di Tambak Beras, yang satu di Ponorogo, yang satu. Jadi saya bulan madu sama suami sekarang di rumah. Bagus. Kenapa demikian? Nanti anaknya pulang, disitulah baru. Kadang kita tak sanggup untuk mendidik mereka. Saya dapat kiriman gambar WA, ibu-ibu anaknya diikatnya ke batang pisang.
Anak diikat ke batang pisang, dia main HP. Anaknya nangis bukan digendong, dipoto. Ada anak nangis, kesian. Udah kacau udah dunia ini Bapak Ibu. Tapi itu tidak ada di Petapahan Jaya. Di Petapahan Jaya semuanya solehkah insya Allah. Amin. Saya mulai tadi jam 9, sekarang jam 10.30. Ternyata kita sudah bersama 90 menit. Mudah-mudahan ini bernilai amal soleh. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.